Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai IPS dengan submateri atau subpokok bahasan kita kali ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Atau kalian bisa buka buku LKS kalian jika yang mempunyai LKS di halaman 28. Oke? Sekarang kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jumlah penduduk. Nah, berkaitan dengan masalah kependudukan, biasanya pertanyaan yang pertama kali muncul mengenai jumlah penduduk adalah berapakah jumlah penduduk di Indonesia? Ya kan? Kalian pasti bertanya-tanya berapa jumlah penduduk di Indonesia yang sebenarnya. Nah, jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya itu selalu bertambah. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih adalah 237 juta jiwa. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita kenal dengan nama BPS, itu mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2015 itu mencapai 254,9 juta jiwa. Itu artinya jumlah penduduk Indonesia itu meningkat hampir 20 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun. Ya, ini jumlah penduduk di Indonesia itu setiap tahunnya bertambah. Berdasarkan World Population Data Sheet 2015, Indonesia menempati posisi keempat negara dengan penduduknya terbanyak di dunia. Nah ini ya, ini sudah saya cantumkan 10 negara dengan penduduk terpadat di dunia. Yang pertama adalah China dengan 1,39 miliar jiwa. Yang kedua India 1,34 miliar jiwa. Yang ketiga Amerika Serikat yaitu 328 juta jiwa. Yang keempat ini adalah Indonesia yaitu negara kita sekitar 268 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk Indonesia sendiri ini diperkirakan akan mencapai 366 juta jiwa di tahun 2050. Ya, kepadatan penduduk di Indonesia ini tidak seragam, berbeda-beda. Setiap wilayah itu memiliki penduduk yang berbeda. Ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan peta kepadatan penduduk ini. Nah, ini sudah ada keterangannya, hijau berarti penduduknya ini kurang dari 10.000 ya. Ini yang hijau muda 10 sampai 49. Nah, ini nanti sampai ke yang merah itu lebih dari 1299. Yang orange ini 600 sampai 1299. Nah, di wilayah Indonesia ini ya, kalian perhatikan peta ini masih banyak yang berwarna hijau. Berarti penduduknya sekitar paling banyak itu adalah 99. Nah, ini warna hijau ini ya. Ini banyak yang warna hijau. Sedangkan juga ada yang warna kuning, berarti ini penduduknya sudah agak padat, yaitu sekitar 100 sampai 199. Seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, kalau yang orange, orange ini ada di Pulau Jawa aja. Berarti penduduknya sekitaran berapa? Penduduknya sekitaran 600 sampai 1000 orang, ya. Jadi di wilayah Jawa ini sangat-sangat padat. Ya, ini di daerah Jakarta ini malah berwarna merah. Berarti lebih dari 1200 berapa? 1299. Ini ya. Ini 1299. Ini ya. Lebih jelasnya, peta ini itu memperlihatkan betapa padatnya masyarakat atau penduduk di Pulau Jawa. Jika kita lihat, peta ini mengidentifikasikan bahwa
jumlah penduduk di Jawa itu mencapai 600 sampai 1299 jiwa per kilometer persegi. Kecilnya wilayah Pulau Jawa ini tidak sebanding dengan apa? Dengan jumlah penduduk. Ini ya, saya ulangi. Kecilnya luas wilayah Pulau Jawa ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menempatinya. Ketidaksebandingan ini itu mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Seperti apa permasalahannya? Kalau semisal daerahnya kecil tapi penduduknya banyak, masalahnya itu seperti apa aja? Yaitu seperti yang pertama itu kemiskinan, yang kedua kurangnya lapangan pekerjaan dan tempat tinggal, yang ketiga kemacetan lalu lintas, yang keempat adalah apa? Kesenjangan sosial. Nah, ini saya crop, saya potong, ini hanya wilayah Pulau Jawa saja. Ya. Kenapa kok wilayah Jawa ini padat penduduknya? Nah, kenapa? Karena sejak lama Pulau Jawa ini telah menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia. Pusat pemerintahan Indonesia yang terletak di DKI Jakarta, ini di sini, ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi penduduk yang terpadat. Sampai warnanya merah ya, berarti lebih dari 1299. Kenapa Pulau Jawa ini sebagai penduduknya padat? Karena Pulau Jawa menjadi transit bagi kapal-kapal perdagangan di masa lalu karena letaknya yang sangat strategis. Di masa kini, perekonomian ini tumbuh subur dengan adanya industri-industri, baik industri besar maupun industri yang kecil. Nih, kecilnya luas Pulau Jawa ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menempatinya. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan berbagai permasalahan. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, poin yang kedua, Pulau Jawa memiliki beberapa faktor daya tarik bagi masyarakat. Jadi banyak dari provinsi lain itu kepingin atau ingin menempati Pulau Jawa. Daya tariknya itu apa aja? Yang pertama adalah tekstur tanah yang subur. Pulau Jawa merupakan pulau dengan tekstur tanah yang subur, sehingga tanahnya itu bisa ditumbuhi oleh apa saja. Ya, yang kedua ini adalah industri-industri yang berkembang pesat. Industri yang tumbuh pesat mengiming-imingi penduduk di daerah atau di provinsi lain agar datang ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Kan orang kepingin mencukupi kebutuhan hidupnya kan, ingin hidup enak, ingin hidupnya tercukupi, makanya lihat Pulau Jawa yang industrinya berkembang pesat, maka banyak orang-orang yang datang di luar provinsi Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa itu datang ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Poin yang ketiga, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan menawarkan impian dan peluang hidup untuk datang dan menetap. Ya, kita ingat bahwa Jakarta adalah sebagai ibu kota negara Indonesia. Yang keempat adalah pendidikan jauh lebih baik. Nah, pertumbuhan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa menjadikan Pulau Jawa ini sebagai pusat para ilmuwan atau para cendekia dan pelajar. Kebutuhan penduduk untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman serta pendidikan yang baik dan modern seakan hanya dapat diwujudkan di Pulau Jawa. Jadi mindsetnya orang-orang di pulau lain kayak di Sumatera, Kalimantan, orang yang berpandangan bahwa kalau hidup atau bekerja di Pulau Jawa itu bakalan kehidupannya itu lebih baik dibandingkan di pulau-pulau lain ya. Gambaran semacam inilah yang membuat perpindahan atau penyebaran penduduk itu tidak merata. Alhasil akhirnya menjadikan Pulau Jawa itu menjadi pulau yang padat penduduknya. Oke, silakan kalau ada yang penting ini silakan kalian catat ya. Kalian bisa mempause dulu, kemudian kalian catat di buku catatan kalian. Oke, selanjutnya kita ke persebaran penduduk. Ya, kita ke persebaran penduduk di bahasan selanjutnya.
Persebaran penduduk itu apa? Persebaran penduduk secara umum itu adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, persebaran penduduk itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu persebaran penduduk berdasarkan letak geografis. Yang kedua adalah persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Persebaran penduduk secara geografis itu apa? Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam, itu seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Ya, paham ya? Untuk persebaran penduduk geografis itu adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam, seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Nah, untuk pembagian persebaran penduduk yang kedua ini berdasarkan administrasi pendidikan. Administrasi pemerintahan maksud saya, maaf. Persebaran penduduk secara administrasi pemerintahan itu apa? Itu adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jumlah penduduk di desa apa gitu ya, atau di kecamatan apa, seperti itu ya. Nah, kepadatan jumlah penduduk pada suatu wilayah itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri itu persebaran penduduk itu tidak merata. Sekitar 60% penduduknya itu tinggal di Pulau Jawa, yang hanya memiliki luas kurang lebih 6,9% dari luas wilayah daratan di Indonesia. Ya, Pulau Jawa itu merupakan salah satu pulau yang sangat padat karena Jawa menjadi pusat perindustrian dan lapangan kerja di Indonesia. Akibatnya, ketidakmerataan penduduk. Ya, untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah sudah melakukan pemerataan. Dengan cara apa? Dengan cara program transmigrasi dan program keluarga berencana. Transmigrasi itu apa? Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari penduduk yang wilayahnya padat ke wilayahnya yang sedikit atau jarang. Ya, dicatat, transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang wilayahnya padat ke daerah yang wilayahnya sedang atau sedikit. Oke, paham ya persebaran penduduk ya? Persebaran penduduk itu adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Dibagi dua menjadi letak geografis dan administrasi pemerintahan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa? Mengenai komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara atau wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi penduduk itu dikelompok-kelompokkan itu berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, yaitu penduduk dikelompokkan sendiri. Usia yang 10 tahun ke bawah dikelompokkan sendiri, usia 45 tahun ke atas dikelompokkan sendiri ya. Contoh lainnya itu komposisi penduduk atau pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki sendiri, cewek sendiri. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Jadi perlu kalian ingat, kalau ada kata-kata komposisi itu adalah pengelompokan ya. Komposisi penduduk berarti pengelompokan penduduk. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, komposisi penduduk ini diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, komposisi penduduk itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua,
komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, yang ketiga komposisi penduduk berdasarkan agama, yang keempat komposisi penduduk berdasarkan bidang usaha, yang kelima atau yang terakhir adalah komposisi penduduk berdasarkan letak geografisnya. Nah, untuk pertemuan kali ini di kelas 7 ini kalian hanya akan membahas atau kita akan membahas mengenai poin yang pertama saja, yaitu tentang komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ini adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Poin yang pertama, usia dan jenis kelamin ini merupakan faktor yang penting dalam pengklasifikasian komposisi penduduk. Ya, umur dan jenis kelamin ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Ya, misalnya suatu wilayah itu terdapat kelompok penduduk yang berumur 45 tahun ke atas itu lebih banyak. Maka bisa dikatakan bahwa wilayah tersebut mempunyai angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Nah, demikian juga dengan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, atau yang biasa kita sebut dengan rasio jenis kelamin atau seks rasio. Ya, rasio jenis kelamin atau seks rasio itu apa? Itu adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, harus kalian ingat, rasio jenis kelamin atau seks rasio itu adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Gimana cara menghitungnya? Ini sudah saya cantumkan. SR ini adalah seks rasio sama dengan PL per PP dikalikan 100. PL ini apa? PL ini adalah penduduk laki-laki per penduduk perempuan dikalikan 100. Ya, kalian ingat ya rumus-rumusnya seks rasio, PL per PP dikalikan 100. Nah, besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama adalah sex ratio at birth atau rasio jenis kelamin pada waktu kelahiran. Sex ratio at birth, ya, atau rasio jenis kelamin pada waktu kelahiran. Ini biasanya itu di beberapa negara umumnya itu berkisar antara 103 sampai 105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan. Untuk aspek yang kedua itu adalah pola mortalitas. Mortalitas itu adalah kematian antara laki-laki dan perempuan. Jika kematian laki-laki lebih besar, maka rasio jenis kelamin akan makin kecil. Ya, jika kematian laki-laki lebih besar, maka rasio jenis kelamin akan mengecil. Yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu pola migrasi antar penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, pola migrasi antar penduduk laki-laki dan perempuan ini, jika suatu negara banyak kaum perempuan yang migrasi meninggalkan daerahnya, maka rasio jenis kelaminnya akan besar. Seperti itu ya. Secara nasional, seks rasio di penduduk Indonesia ini adalah sebesar 101, yang artinya jumlah penduduk laki-laki itu 1% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang perempuan. Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi yang Oke, paham ya? Sekarang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang piramida penduduk. Apa piramida penduduk itu? Piramida penduduk itu adalah pada dasarnya itu merupakan bentuk penyajian data kependudukan antara dua grafik batan yang digambarkan secara berlawanan arah. Nah, piramida penduduk ini pada umumnya ini terdiri dari 3 bentuk susunan.
yaitu yang pertama adalah piramida penduduk muda atau nama lainnya adalah piramida limas atau ekspansif. Yang kedua piramida penduduk stasioner. Yang ketiga adalah piramida penduduk tua. Oke, akan saya bahas satu per satu. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau piramida penduduk ekspansif. Lah, ini gambarnya seperti ini, seperti piramida. Yang di bawahnya ini melebar, nanti sampai ke atas ini meruncing. Ini adalah umurnya. Maksudnya ini di bawah 5 itu berarti jumlah orangnya itu segini banyak. 5 sampai 9 ini segini. Nanti di usia 85 ke atas itu jumlah manusianya, jumlah penduduknya itu sudah mulai sedikit. Ya. Itu namanya piramida penduduk muda. Jadi yang usia muda ini lebih banyak daripada usia yang tua. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi yang usia muda ini jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tua yang sudah mulai mengecil. Ya, ini saya jelaskan. Bentuk piramida ekspansif ini itu terjadi karena sebagian besar penduduk itu berada dalam kelompok usia muda. Jadi banyak penduduk di wilayah itu yang usianya itu muda, usia produktif ya. Bentuk piramida ini dicirikan melebar di bagian bawah ini dan semakin meruncing di bagian atasnya ya, seperti ini ya. Kalian pahami, melebar di bagian bawah dan meruncing di bagian atas. Hal ini menunjukkan banyaknya tingkat kelahiran. Oke, sekarang ciri-cirinya itu seperti apa aja biar kalian mudah memahaminya. Ciri-ciri yang pertama itu adalah banyaknya penduduk usia muda. Yang kedua, usia tua sedikit. Ini kan banyaknya usia penduduk muda, yang penduduk yang tua itu sedikit. Tingkat kelahiran bayi tinggi. Karena kenapa? Bayi kan usia muda. Berarti banyak bayi yang lahir. Kemudian pertumbuhan penduduk tinggi. Kalau tingkat kelahiran bayi tinggi berarti kan pertumbuhan penduduknya kan juga tinggi. Ya, paham ya? Kalau piramida penduduk ekspansif itu bentuknya meruncing, melebar di bagian bawah dan meruncing di bagian atas. Oke, paham? Kita lanjut ke piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner itu gambarnya seperti ini. Ya. Jadi enggak rata. Ini seperti ini. Piramida penduduk stasioner ini sama ya, 7, ini jumlahnya 7, yang kesini jumlahnya 7. Yang ini adalah laki-laki, yang merah adalah perempuan ya, jadi sama. No, banyaknya sama ya. Bentuk piramida stasioner ini terjadi jika jumlah penduduk muda, dewasa, tua itu relatif seimbang ya. Ini jadi yang laki-laki sama perempuan itu jumlahnya sama ya. Usia 15 sampai 19 jumlahnya ini ada 5. Yang laki-laki jumlahnya ada 5, yang perempuan juga ada 5. Relatif seimbang, jadi hampir sama. Jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan atau jumlah usia penduduk laki-laki dan usia penduduk perempuan itu hampir sama. Piramida ini itu menandakan bahwa jumlah angka kelahiran itu sebanding dengan angka kematian. Jadi angka kelahiran itu sama dengan angka kelahiran. Angka kematian maksud saya, maaf. Angka kelahiran itu sama dengan angka kematian. Ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya yang pertama itu kelompok umur itu hampir sama. Maksudnya hampir sama itu jumlahnya hampir sama ya. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian rendah. Kan tadi hampir sama ya, kata kuncinya itu hampir sama. Jadi tingkat kelahiran itu sama, tingkat kematian itu sama. Kalau tingkat kelahiran rendah berarti tingkat kematian juga rendah. Kalau tingkat kelahiran naik itu berarti tingkat kematian juga naik ya, pokoknya hampir sama. Yang D yaitu pertumbuhan penduduk itu mendekati 0 atau lambat ya. Jadi kelahiran itu rendah, pertumbuhan penduduknya itu bertumbuhnya itu sangat lama sekali ya. Oke, itu adalah piramida penduduk stasioner. Sekarang ke piramida penduduk yang terakhir yaitu konstruktif atau piramida penduduk tua. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Ya, diingat-ingat gambarnya seperti ini.
Bentuk ini itu terjadi jika sebagian besar penduduk berada pada umur dewasa. Lah, umur dewasa itu seperti ini, 44 ini kan sudah dewasa ini. Umur mulai dari umur 25 sampai umur 65 ini kan usia dewasa. Umur yang 0 sampai 4 ini kecil, umur yang 100 tahun ke atas yang 90 94 ini sudah mulai mengecil, ya. Jadi ini yang umur yang muda ini mengecil, umur yang dewasa ini melebar sekali seperti ini, dan umur yang semakin tua ini juga semakin mengecil, ya. Bentuk piramida ini itu dicirikan dengan bentuk mengecil di kelompok umur muda, melebar di kelompok umur dewasa seperti ini kan melebar, ya, melebar dan mengecil kembali di umur tua. Nah, ini kembali kecil lagi. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama itu adalah sebagian besar penduduk berada di usia dewasa. Nah, ini, ya. Jumlah usia muda sedikit. Nih, jumlah usia mudanya kan sedikit dibandingkan dengan usia yang dewasa. Kelahiran ini lebih rendah dibandingkan dengan kematian. Terus yang keempat, pertumbuhan penduduk ini terus berkurang. Ya. Untuk yang oke, paham ya? Tadi piramida tadi ada 3, piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk stasioner, yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau kita pembahasan ke selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk itu apa? Laju pertumbuhan penduduk itu adalah bagaimana penduduk itu tumbuh tiap tahunnya. Ya, jumlah penduduknya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua itu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Ya, laju pertumbuhan Provinsi Papua itu yang tertinggi. Kalau di Pulau Sumatera, itu laju pertumbuhan tertinggi itu terletak di Kepulauan Riau. Laju pertumbuhan terendah itu di Sumatera Utara. Di Pulau Jawa sekarang, Provinsi Banten itu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi, sedangkan di Jawa Tengah itu laju pertumbuhannya itu rendah. Kemudian kita ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bali mempunyai laju pertumbuhan yang tertinggi, sedangkan Nusa Tenggara Barat ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sedangkan di Kalimantan Barat ini memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Kemudian kita ke pulau yang terakhir yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Sedangkan Sulawesi Selatan ini memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah. Ya, oke, ini silahkan kalian catat, bisa kalian pause dulu untuk mencatatnya, kalian salin di buku kalian, ya. Oke, kita lanjut ke yang pembahasan selanjutnya, yang terakhir yaitu jenis-jenis pertumbuhan penduduk. Jenis-jenis pertumbuhan penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk alami, yang kedua pertumbuhan penduduk migrasi, yang ketiga pertumbuhan penduduk total, ya. Yang pertama pertumbuhan penduduk alami, yang kedua pertumbuhan penduduk migrasi, yang ketiga pertumbuhan penduduk total. Oke, kita bahas yang pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami itu apa? Pertumbuhan penduduk alami itu adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Ya, jadi kelahiran dikurangi kematian. Contoh rumusnya seperti ini. L ini lahir dikurangi M. M ini mati. Ya, angka kelahiran dalam 1 tahun, angka kematian dalam 1 tahun. Jadi rumusnya L dikurangi M. Sekarang pertumbuhan penduduk migrasi. Itu adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan selisih migrasi keluar. Ya, ini rumusnya. P sama dengan I dikurangi E. I ini adalah imigrasi, E adalah emigrasi. Kalau imigrasi ini adalah yang masuk ke negara kita, kalau emigrasi ini adalah keluar dari negara kita.
Ya, nanti akan ketemu jumlah penduduk migrasinya itu berapa. Ya, yang terakhir yaitu pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total itu apa? Pertumbuhan penduduk total itu adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Rumusnya apa? Jadi rumus tadi itu digabung. L dikurangi M dalam kurung ditambah I dikurangi E. L kurangi M ini tadi kan rumus pertumbuhan penduduk alami. Yang I dikurangi E ini adalah rumus pertumbuhan penduduk migrasi. Jadi digabungkan ya. L dikurangi M dalam kurung ditambah buka kurung I dikurangi E. Ya, paham ya? Oke, tiga rumus ini harus kalian ingat karena di ujian ini biasanya keluar. Jangan sampai ketukar. Oke, sekian saja materi dari saya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai keragaman etnik di Indonesia. Jika kalian kurang paham, kalian bisa browsing sendiri di internet atau langsung menghubungi saya di WhatsApp atau berkomentar pada kolom komentar di bawah. Oke, semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan mengenai dinamika kependudukan Indonesia ini. Oke, salam semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.